Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Aat dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas metode penelitian kualitatif saya dengan judul Pengalaman Mahasiswa Psikologi Program Sarjana dalam Menghadapi Tekanan Akademik dan Burnout dengan menggunakan studi fenomenologis. Saya, Adintia Niwan Mardika, dengan NIM F102301454 dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Latar belakang dari penelitian ini adalah tekanan akademik itu merupakan masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa, terutama mahasiswa psikologi. Mahasiswa sering merasa terbebani dengan berbagai tugas, ujian, dan ekspektasi akademik yang semakin meningkat. Dan juga kegiatan lain yang menyebabkan tekanan akademik ini merasa semakin berat. Lalu, pada program studi psikologi UMS ini, mahasiswa diharuskan untuk menyeimbangkan antara kuliah secara umum dan praktikum yang membutuhkan keterampilan praktis. Tekanan yang tinggi ini berpotensi untuk menyebabkan stres akademik dan kelelahan emosional yang dikenal dengan istilah burnout. Meskipun fenomena ini sudah banyak dibahas dalam literatur, pentingnya penelitian ini adalah karena penelitian ini menggali bagaimana mahasiswa memaknai dan merespon pengalaman burnout mereka yang masih sedikit digali dalam literatur-literatur yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana mahasiswa psikologi UMS menghadapi tekanan akademik dan burnout, serta bagaimana mereka merespon dengan strategi coping yang mereka miliki. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa psikologi UMS menghadapi tekanan akademik. Kedua, bagaimana mahasiswa memanai pengalaman burnout yang mereka alami. Ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya tekanan akademik dan burnout. Dan empat, bagaimana cara mahasiswa merespon atau mengatasi tekanan akademik dan burnout. Lalu tujuannya itu adalah untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik di psikologi UMS, lalu menjelaskan bagaimana mahasiswa memanai burnout yang mereka alami dalam kegiatan akademik sehari-hari. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terbentuknya tekanan akademik dan burnout. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana menjelaskan cara mahasiswa merespon atau mengatasi tekanan akademik dan burnout melalui strategi coping yang mereka ciptakan dan mereka terapkan. Nah, manfaat penelitian secara yang pertama itu diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang tekanan akademik dan burnout pada mahasiswa, dan memberikan wawasan mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Lalu yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi universitas untuk mengembangkan program dukungan akademik yang lebih efektif untuk membantu mahasiswa mengatasi tekanan akademik dan mencegah burnout. Nah, di sini ada kajian teorinya. Penelitian ini mengacu pada beberapa konsep utama, yakni tekanan akademik, burnout akademik, dan strategi coping. Tekanan akademik itu merujuk pada beban yang dirasakan oleh mahasiswa akibat tuntutan tugas, ujian, dan ekspektasi yang tinggi yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Lalu, burnout akademik itu kondisi kelelahan fisik dan mental yang disebabkan oleh stres akademik. Lalu, strategi coping yang adaptif itu dapat membantu mengurangi gejala burnout dan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Nah, di sini juga ada penelitian yang relevan, yakni dari Wardeni, Putri, dan Gao. Nah, untuk metodenya, desainnya saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik dan burnout. Subjek penelitiannya, saya berencana menggunakan 6-8 mahasiswa aktif psikologi UMS yang berada pada semester 3 sampai semester 7. Partisipan dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan akademik dan burnout. Nah, proses rekrutmennya dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan DM Instagram dan jaringan mahasiswa. Nantinya saya akan memberikan broadcast mengenai penjelasan penelitian dan apa saja informasi concern yang ada. Nah, partisipan ini nanti akan berpartisipasi secara sukarela tanpa kompensasi. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan diperoleh dari wawancara semi terstruktur. Setiap partisipan akan diberikan durasi sekitar 45-70 menit dan dapat dilakukan secara daring maupun luring sesuai kesediaan partisipan. Namun, saya akan mengedepankan metode luring untuk membantu observasi yang lebih komprehensif. Nah, di sini ada teknik analisis data dan kredibilitas data. Data analisis menggunakan analisis tematik dengan 5 tahapan: familiarisasi data atau memahami data, membaca dan memahami data, pengkodean ini mengkode bagian yang penting, pencarian tema, kode-kode yang didapatkan ini dimasukkan dalam tema yang lebih besar, mereview tema, memastikan apakah
tema ini relevan dengan penelitian dan menyusun laporan dengan kutipan partisipan. Lalu untuk memastikan kredibilitasnya, yang pertama saya menggunakan member check, ini mengecek kepada partisipan apakah sudah sesuai dengan yang maksudkan. Lalu yang kedua, peer debriefing. Yang ketiga, audit trail atau menyimpan arsip-arsipnya. Baik, untuk yang keempat, itu ada triangulasi teknis, itu menggunakan berbagai data, metode, dan sebagainya untuk menjaga konsistensi data, validitas, dan kredibilitas data. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.